anak-anak. Halo. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, anak-anak kabarnya baik ya. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Oke, baiklah anak-anak. Kita sekarang akan mempelajari, sudah masuk di tema berapa? 5. Tema 5 tentang pahlawanku. Ya. Kalau tema yang lalu, tema 4 tentang apa? Berbagai pekerjaanku. Ya, sekarang sudah tema 5. Baiklah anak-anak, tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Mari ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dulu. Doa selesai. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari tema 5. Namun sebelumnya, siapa yang tidak berangkat hari ini? Nggak ada ya, masuk semua ya? Ya, hari ini kita akan mempelajari tema 5. Tema 5 itu tentang pahlawan. Jadi di situ kita akan mengikuti jiwa kepahlawanannya Andi Depu. Kemudian semangatnya serta persatuan semangat untuk mempersatukan rakyatnya. Jadi kita harus mengikuti semangatnya para pahlawan. Kemudian kita di sini akan membahas tentang sinar ya, sifat-sifat sinar di situ. Nah, sebelumnya berarti anak-anak kita bagi kelompok ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Nah, ini Bu Guru bagi KPD-nya dibagi ya. Sesuai nama. Ini dibagi. Nah, dibagi ya. Tidak semuanya. Namun kita sekarang berdiri dulu ya, kita mau menyanyi dulu. Ya, biar semangat. Kita menyanyi apa ya? Kita menyanyi tentang Garuda Pancasila yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Mario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur Sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju, tepuk semangat. Ha, cheers, cheers, do. Ya, sekarang Pancasila. 1. Ketuhanan Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya anak-anak ya, sudah semangat. Baiklah anak-anak, di masa COVID-19 ini, anak-anak harus selalu mengikuti protokol kesehatan. Yaitu ada 3, sebutkan yuk. Selalu memakai masker. Kedua, cuci tangan. Menggunakan apa? Nah, kemudian jaga jarak. Dan pesan Bu Guru satu lagi, anak-anak harus tetap makan makanan yang bergizi agar anak-anak tetap sehat. Kalau sehat, kita bisa mengikuti pelajaran. Kita bertemu lagi dengan teman-teman ya. Baiklah anak-anak, sekarang anak-anak sudah dibagi ya, bagi per kelompok sudah dibagi ini KPD-nya ya di situ. Nah, di sini kita akan mempelajari kita akan membahas tentang pahlawan. Iya, pahlawan di Sulbar, Sulawesi Barat. Siapa itu ya? Siapa namanya? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Andi Depu. Tepuk tangan. Iya. Siapakah Andi Depu itu? Pahlawan nasional. Kenapa disebut pahlawan nasional? Siapa yang bisa jawab? Oke. Dia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, tepuk tangan. Kelompok 2 bisa
Andi Depu itu adalah seorang ratu. Ya, dari mana, kerajaan mana? Dari kerajaan? Angkat tangannya. Balanipa. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Jadi Andi Depu adalah seorang perempuan yang berjuang untuk memperjuangkan kerajaannya ya di Balanipa itu. Dia berjuang walaupun dia seorang perempuan, dia kuat sekali, dia berani, dia pantang menyerah. Ya, kita harus mengikuti sifat-sifat perjuangan seorang pahlawan Andi Depu itu. Dia walaupun dia perempuan, ketika itu serdadu Mika datang, ya dia berusaha mau menurunkan bendera Indonesia, tetapi Andi Depu berjuang. Kalau kamu akan menurunkan bendera, berarti kamu harus berhadapan dengan saya. Beraninya ya. Jadi anak-anak harus diikuti sifat beraninya seorang pahlawan. Dia kemudian Andi Depu itu menyatukan masyarakatnya untuk berjuang, ya, berjuang untuk membela Indonesia, ya. Perjuangan itu sesuai dengan menyatukan masyarakat itu sesuai dengan sila keberapa? 3. Sila ketiga. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Gambarnya apa? Siapa yang bisa? Yuk. Ya, gambarnya pohon beringin. Jadi persatuan tadi, sifat siapa tadi? Andi Depu mempersatukan masyarakat itu sesuai dengan sila keberapa? 3. Bunyinya Persatuan Indonesia. Kemudian gambarnya pohon beringin. Ya, jadi kita sudah merasakan sekarang perjuangannya mereka. Jadi kita harus tetap bersatu walaupun di Indonesia itu bermacam-macam sukunya, kemudian bermacam-macam apa lagi? Agama, bermacam-macam bahasa, tapi kita tetap harus bersatu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Baiklah anak-anak, itu adalah tentang pahlawan di Sulawesi Barat ya. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan membicarakan atau kita akan membahas tentang sinar. Nah, sinar matahari. Dan anak-anak tertib ya, anak-anak dengan tertib keluar ya, keluar ke ruangan ini. Per kelompok anak-anak akan melihat apa yang terjadi ketika kita kena sinar matahari. Baiklah, silakan keluar anak-anak. Ya, per kelompok ya. Kelompok ya, kelompok ya. Ayo, terima kasih. Kelompok ya, anak-anak kelompok ya. Ya, baiklah anak-anak kelompok ya. Perhatikan di bawah kaki kita. Di bawah kaki kita ada apa ya? Bayangan. Bayangan itu terbentuk dari apa? Terbuat dari apa ini? Sinar matahari. Karena apa? Karena apa? Karena sinar matahari. Sinar matahari itu dari mana itu? Dari atas. Bayangan kita di sebelah mana ini? Di bawah. Ketika sinar mataharinya di sebelah kiri kita, bayangannya kita di mana? Sebelah kanan. Ketika matahari di sebelah kanan kita, bayangan kita di mana? Di sebelah kiri. Ketika matahari di atas kita, bayangan kita ada di mana? Bawah. Kesimpulannya adalah apa yo? Bayangan terbentuk dari sinar matahari. Apabila matahari di sebelah kanan, akan bayangannya di sebelah kiri. Iya. Ketika matahari sebelah kiri, bayangan di Nah, oke, anak-anak sudah paham? Apa tadi kesimpulannya? Bayangan terbentuk
terbentuk dari sinar matahari. Jadi bayangan akan bertolak belakang dengan iya, jadi kesimpulannya bahwa bayangan akan bertolak belakang dengan sinar matahari. Oke, silakan masuk kembali. Ya, bayangan terbentuk dari apa? Sinar matahari. Ya, bayangan terbentuk dari sinar matahari. Jadi, ketika sinar matahari di sebelah kanan, bayangan di sebelah kiri. Berarti kesimpulannya sinar matahari berlawanan. Ya, sinar matahari bertolak belakang atau berlawanan dengan bayangan. Paham ya anak-anak ya? Ya, ini si Gaby nih. Gaby kena sinar matahari di sebelah mana ini? Mataharinya di mana? Kanan. Berarti bayangannya di mana? Kiri. Ini bayangannya di sini. Begitu ya. Jadi anak-anak sudah paham? Nah, sekarang kita akan praktek. Kita akan mempraktekkan tentang cahaya, sifat-sifat cahaya. Silakan diambil prakteknya, ya. Diambil bahan-bahannya, ya. Kemudian disusun. Ya, disusun ya. Nah, apa yang terjadi? Kita akan menerangkan, kita akan mengetahui sifat dari sinar. Nah, kita ini memakai senter yang nggak ada senternya, pakai ya. Coba ditata. Ayo. Susun. Ya, baiklah. Sudah di center? Kelompok 2. Nah, bagaimana itu setelah kita center ke tepat pada lubang? Sinar tembus ke dinding. Kenapa tembus ke dinding? Karena pas lubangnya. Coba ketika digeser. Ya, digeser itu kertas hitam. Bagaimana? Tidak tembus ya. Tidak tembus berarti kenapa ini? Karena ada pembatasnya. Ya, ayo kelompok 3 bagaimana? Silahkan kelompok 3 mau bereksplorasi. Ya. Bagaimana? Pakai ini saja, ayo. Nah, sinarnya bagaimana itu? Tembus lurus ya? Lurus nggak sih? Tembus lurus nggak sih? Lurus sampai ke dinding. Nah, ketika digeser, ayo digeser. Ya, tembus nggak? Enggak. Kenapa nggak tembus?
Karena ada pembatasnya. Iya, karena ada pembatasnya dinding. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Ya. Bagaimana kelompok 1? Apakah tembus dinding? Tembus. Hah? Tembus dinding? Iya, tembus dinding ya. Ayo bisa digeser. Ya, ketika digeser Enggak tembus. tidak tembus ke dinding. Kenapa? Karena terhalang oleh apa? Kertas. Jadi itulah sifat dari sinar ya. Dia akan merambah bagaimana? Lurus. Kesimpulannya apa? Yuk dibuka LKPD-nya. Ya, silakan anak-anak kerjakan di LKPD tersebut. Ya. Per kelompok, ayo diskusi. Ya, diskusi. Ini. Ya, ayo didiskusikan. Hasil dari pengamatan tadi. Yuk. Hasil dari pengamatan tadi. Ya. Hasil dari pengamatan sinar tadi. Sinar dari senter itu bersifat bagaimana? Bagaimana sifatnya tadi? Merambat lurus ya. Oke, silakan kerjakan. Ya. Silakan kelompok berapa yang berani mempresentasikan hasil kerjanya? Oh ya, kelompok 2 dulu. Ya, silakan Gaby, baca berdiri Gaby. Sifat perambatan arah cahaya. Judul kegiatan sifat perambat arah cahaya. Tujuan percobaan mengetahui sifat merambat cahaya. Alat dan bahan kertas karton gunting di senter. Langkah membuat bulatan di kertas dan menggunting bulatan tersebut dan menggunting karton menyerupai bentuk kertas yang tadi bisa berdiri tegak. Kesimpulan, sinar senter merambat lurus ke depan. Baiklah, sekarang kelompok 3 tadi. Ya, ayo jujur. Tadi. Judul kegiatan sifat perambat arah cahaya. Ya. Tujuan percobaan mengetahui sifat merambat cahaya. Alat dan bahan kertas hitam gunting senter. Langkah kerja gunting kertas membentuk bulat. Kesimpulan, sifat sinar merambat ke lurus. Tidak? Oke, sekarang kelompok 3. Kelompok 1. Nah, ya. Silakan, 3. Sifat perambatan arah cahaya. Ya. Tujuan sifat mengetahui merambat cahaya. Alat dan bahan kertas karton gunting bulatan senter dinding. Langkah gunting kertas karton membulat. Kesimpulannya, sifat sinar itu merambat lurus. Iya. Baiklah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi anak-anak sudah paham ya bahwa sinar itu akan lurus. Ya, akan lurus. Jadi seandainya ditutup berarti dia tidak bisa bengkok-bengkok, tidak bisa cari lubangnya di mana, gitu kan? Tidak bisa kan? Nah, jadi itu kesimpulannya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan kedua, ya. Percobaan kedua yaitu menggunakan apa namanya cermin. Ayo, kelompok 2 ambil dulu cerminnya. Ambil cerminnya ya. Oke. Ini adalah cermin. Silakan anak-anak di senter. Nah, di senter cahayanya. Apa yang terjadi? Mantul ke atas. Apa? Memantulkan sinar
memantulkan ke atas. Ya, ketika pakai triplex bagaimana? Tidak Memantulkan enggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena dia tidak bisa memantulkan cahayanya. Kemudian sekarang dipindahkan ke kelompok 1. Ayo kelompok 1. Bagaimana kelompok 1? Apa yang terjadi? Terpantul. Cahayanya terpantul ketika sinar dari senter diarahkan ke cermin. Nah, sekarang terpantul nggak? Tidak. Oke, sekarang kelompok 3. Silakan diambil kelompok 3. Nah, kelompok 3. Pelan-pelan ya. Ya, apa yang terjadi? Memantul. Apanya yang memantul? Sinar. Sinarnya, sinar apa? Sinar senter. Iya, sinar senter memantul ke atas ketika diarahkan ke cermin. Kemudian apabila dengan Triplex tidak bisa memantul. Tidak memantul. Baiklah, anak-anak perhatikan di papan tulis. Nah, ini gambar apa ini? Cermin. Cermin ya. Ini gambar senter. Senter ya. Senter ini, perhatikan sinarnya disorotkan ke cermin. Dia akan memantul ke atas. Ya, ini sifat cahaya memantulkan sinarnya. Dan kalau ketika di triplex dia tidak memantul. Dia tidak akan memantul. Jadi sinarnya tetap di triplex tersebut. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Sekarang dikerjakan LKPD-nya di percobaan di 2. Ya, didiskusikan dengan temannya ya. Ya. Ya, bikin kesimpulannya ya. Baiklah, setelah anak-anak mendiskusikan, silahkan mempresentasikan. Dari siapa dulu yang berada di kelompok? Kelompoknya Nuzul, kelompok 3. Silakan Nuzul. Ganti temannya yang bacakan. Gantian. Ya. Ya, yang keras. Sifat pemantulan cahaya. Tujuan pencobaan itu sifat pemantulan cahaya. Alat dan bahan kaca triplex. Langkah kerja kita mari senter jadi akan memantul ke atas. Kalau kita menarik senter ke
dan teks dia tidak akan memantul. Iya. Kesimpulan, jika kita menaruh untuk ke kaca, dia akan memantul ke atas. Jika kita menaruh untuk ke teks, dia tidak akan memantul. Baik, sudah? Sekarang tepuk tangan dulu. Kelompok berapa? Ya, kelompok 2, silakan. Sifat pemantulan cahaya. Ya. Judul kegiatan sifat pemantulan cahaya. Tujuan percobaan mengetahui sifat pemantulan cahaya. Alat dan bahan kaca, senter dan triplex. Langkah kerja cahaya senter diarahkan ke kaca. Kesimpulan jika cahaya senter diarahkan ke kaca, maka akan memantul ke atas. Jika senter diarahkan ke triplex, maka tidak memantul. Ya, baiklah, tepuk tangan. Sekarang kelompok pertama, silakan. Oh, Anissa yang akan menyampaikan. Keras ya. Sifat pemantulan cahaya. Tujuan percobaan ketika senter memantul kaca, kaca akan terpantul ke atas. Kalau triplex tidak akan memantul ke atas. Alat dan bahan kaca dan senter triplex. Langkah kerja pantulkan ke senter ke kaca. Kesimpulan jika senter ke kaca akan terpantul, jika triplex akan terpantul. Ya, tepuk tangan. Ya. Baiklah, itu anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya tadi apa? Apa kesimpulannya? Bahwa sinar, sifatnya sinar itu bisa memantul. Ya. Nah, tadi anak-anak sudah praktek dengan menggunakan cermin, bahwa sinar itu ketika kita sorotkan ke cermin, dia akan memantulkan ke atas. Terus kemudian sifatnya tadi apa? Dia merambat lurus. Baik, jadi itu adalah kesimpulan dari praktek kita pada hari ini. Nah, kita kembali lagi ke tadi awal ya. Tadi awal kita mempelajari tentang apa? Tentang pahlawan nasional. Pahlawan nasional di Sulawesi Barat tadi siapa ya? Andi Depu. Andi Depu itu dari kerajaan mana? Baranipa. Iya, dia dengan gagah beraninya melawan Serdadu Nika. Ya, sekarang Serdadu Nika itu dia berjuang. Kalau kamu mau menurunkan bendera, langkahi dulu nyawaku. Ya, dia berdiri di bawah bendera dengan gagah berani. Dia berani melawan Serdadu Nika. Ya, tadi anak-anak sudah mendiskusikan apa namanya? Setelah membaca bacaan tentang pahlawan nasional tadi, anak-anak bisa menentukan gagasan pokok pada pahlawan nasional Andi Depu. Ya, tadi sudah disebutkan anak-anak. Kemudian Bu Guru tanya, mengapa Andi Depu disebut pahlawan? Mengapa ya? Karena dia berjuang untuk apa? Ayo, siapa yang bisa membantu Nuzul? Ya. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan cara apa? Melawan. Dengan cara melawan. Dia melawan sendiri? Hah? Dia melawan sendiri? Bisa nggak dia melawan sendiri? Serdadu Nika itu banyaknya itu. Ya, dia menyatukan rakyatnya. Jadi dia sesuai dengan apa? Pancasila. Sila keberapa ya? Sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Gambarnya pohon beringin. Ya, itu adalah sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan sekarang ini kita merasakan dari hasil perjuangan seorang pahlawan. Ya,
Jadi kita sekarang ini di Indonesia itu kan berbagai macam suku. Kita dipersatukan di Indonesia ini berbentuk geografis ya. Kita kepulauan-kepulauan. Nah, di situ kita ada berbagai macam agama, berbagai macam suku, macam apa lagi? Bahasa, kemudian macam apa lagi? Adat istiadat. Nah, tapi kita harus tetap bersatu. Kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yang disatukan oleh Pancasila. Sila keberapa? Sila ketiga. Gambarnya apa tadi? Ya, itu tadi adalah kegiatan kita pada hari ini. Kemudian tadi kesimpulan tentang sinar tadi. Nah, ada berapa tadi sifat-sifat sinar? Ada 2. Apa ya? Sifat arah cahaya. Sifat apa? Cahaya tadi lurus, merambat lurus. Kemudian satunya lagi memantulkan. Ya, jadi itu adalah sifat daripada cahaya. Baiklah anak-anak, tadi itu adalah kegiatan kita pada hari ini. Anak-anak, nanti ini ada evaluasi yang akan anak-anak kerjakan. Ibu kirimkan juga di lewat WA berbentuk CCTV. Di situ anak-anak kerjakan, kemudian dikirim ke WA-nya Bu Guru ya. Dan anak-anak nanti sebentar pulang, jangan lupa kita berjalan di sebelah kiri. Ingat protokol kesehatan, ada 3. Kemudian memakai sabun, kemudian jaga jarak. Itu pesannya Bu Guru. Satu lagi, makan makanan yang sehat dan bergizi agar anak-anak tetap sehat dan kuat, bisa bersekolah lagi, bertemu dengan teman-teman semua. Ya, baiklah, itu tadi adalah kegiatan kita pada hari ini. Kita tadi membicarakan tentang kegiatan ini tentang pahlawanku. Ya, kemudian yang akan datang kita masih membahas tentang pahlawan juga, tetapi pahlawan yang lain lagi, ya. Nah, oke anak-anak, sebelum kita pulang, kita tepuk semangat dulu yuk. Yo, tepuk semangat. Ha. Cis dor. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri kegiatan ini, silakan Nuzul untuk memimpin berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Kita cukupkan kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya. Dadah.